muhdits wa 'alal janab wa 'alal junub dan 'alal haid wan nifas. Pertama, fima yahrumu 'alal muhdits, apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Maksudnya berhadas di sini adalah hadas kecil. Orang yang berhadas kecil diharamkan baginya melakukan 4 hal. Ya. Wal ma'na annahu yahrumu 'ala man laisa bimutawaddi'in mulabasatu ahadi arba'ati asya'. Diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau berhadas melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Poin pertama, yang diharamkan bagi orang yang berhadas adalah salat. Dan salat ini mencakup seluruh jenis salat. Mau itu salat fardu kek, mau salat sunnah kek, maupun salat jenazah. Selama dia berhadas, haram untuk melakukan salat. Apakah hanya salat? Ulama Syafi'iyah mengatakan juga tidak boleh melakukan sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Kenapa kok orang yang berhadas tidak boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur? Karena dalam mazhab Syafi'i kedua sujud itu dihukumi sebagaimana hukum sholat. Jadi kalau mau sujud syukur, wudu dulu. Ya. Berarti yang dilakukan oleh pemain bola Muhammad Salah dan pemain timnas kita ketika menyetak gol, sujud syukur. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Satu, auratnya terbuka, ya kan? Yang kedua, dia belum dalam keadaan bersuci. Tapi dalam mazhab Maliki itu diperbolehkan. Tapi kita kan bicaranya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau sujud syukur harus berwudu dan menutup aurat karena dia bagian dari sholat. Begitu juga sujud tilawah dan khutbah Jumat. Kenapa kok khutbah Jumat itu wajib harus punya thaharah? Karena khutbah Jumat itu dihukumi seperti 2 rakaat sholat. Karena Jumatan kita cuma 2 rakaat kan? Maka 2 rakaatnya itu, yang lain itu khutbah Jumatnya. Sehingga khutbah Jumat harus dalam keadaan thaharah. Dan ini hanya berlaku untuk khutbah Jumat saja, sedangkan khutbah yang lain seperti khutbah Id, ya, itu tidak disyaratkan untuk thaharah. Jadi kalau ada khotib lagi khutbah, kentut dia, maka dia kembali turun, wudu, habis itu kembali ke mimbar, ulangi khutbahnya. Istiqnaf, ulangi dari awal. Nggak boleh lanjut, ulangi dari awal. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i khutbah Jumat itu harus dalam keadaan thaharah. Kenapa? Karena dia seperti pengganti 2 rakaat yang lain. Nah, keadaan ini artinya secara umum orang yang berhadas tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat, nggak boleh sujud syukur, sujud tilawah, dan tidak boleh khutbah Jumat. Tapi ada suatu keadaan yang membolehkan orang tadi untuk tetap sholat dalam keadaan berhadas, yaitu faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan alat bersuci,
baik itu air maupun tanah atau debu. Dan yang kedua, orang yang daimul hadas, orang yang beser berhadas terus menerus. Maka dia tetap berwudu meskipun air kencingnya keluar terus menerus, atau wanita yang istihadah yang darahnya keluar terus melebihi waktu haid, maka dia memakai sesuatu supaya najisnya tidak kena badan, tidak kena bajunya, dan dia berwudu ketika waktu sholat sudah tiba. Maka saat itu orang yang kayak begini, baik orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, dan orang yang istihadah atau daimul hadas, itu diperbolehkan untuk melakukan sholat. Akan tetapi wajib dia mengulanginya. Yang faqidut tahurain, yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, dia sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu salat, dan nanti ketika sudah mendapatkan salah satu di antara dua alat bersuci tadi, dia mengulangi salatnya kembali. Begitu? Nah, kemudian yang kedua yang nggak boleh adalah tawaf. Kalau ada ibu-ibu naik haji atau umrah, tiba di Makkah, qadarullah keluar haidnya, maka wanita seperti ini apakah masih tetap bisa melaksanakan manasik haji? Bisa, kecuali tawaf. Dan tawaf itu ada 4 dalam Islam. Tawaf yang wajib itu ifadah, rukun. Tawaf yang wajib ini rukun, dan ini wajib. Wajib itu di bawah rukun. Tawaf wada', tawaf sunnah yaitu tawaf kudum, tawaf yang ketika kita tiba di Mekah langsung tawaf. Kemudian yang keempat, tawaf mutlak, bebas. Apapun jenis tawafnya nggak boleh dikerjakan kecuali dalam keadaan suci. Karena Nabi mengatakan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti salat, kecuali di dalamnya ketika tawaf kita boleh berbicara. Kalau salat nggak boleh berbicara. Maka bagi wanita yang lagi mau haji, tiba di Mekah, qadarullah keluar haidnya, ya, maka yang nggak boleh dia kerjakan hanya tawaf ifadah saja, yang rukun tadi, ya. Terus gimana? Ya tunggu sampai haidnya selesai, dia kerjakan manasik haji yang lain. Ya, sa'i, melempar jumrah, al-halqu wat taksir, menyembelih. Nanti setelah selesai, kalau belum tanggal 13 sudah selesai dia manasiknya, kurang 1 tawaf ifadah, maka dia selesai haidnya baru bisa melakukan tawaf ifadah. Selama haidnya masih ada, tidak bisa melakukan tawaf ifadah, karena tawaf itu seperti salat. Kemudian hal ketiga yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang berhadas adalah masul mushaf, menyentuh mushaf, atau lamsul mushaf. Dan yang keempat adalah membawa mushaf. Pertanyaannya adalah, menyentuhnya itu pakai apa? Itu satu. Kalau dalam kasus menyentuh wanita yang bukan mahram, itu sentuhan apapun itu membatalkan wudu. Dan kalau dalam kasus menyentuh kemaluan, itu hanya dengan bagian tangan bagian dalam. Nah, dalam kasus pembatal wudu menyentuh perempuan atau yang bukan wanita yang bukan mahram, itu kalau ada penghalang nggak batal, kan begitu ya? Selama ada penghalang, meskipun penghalangnya tipis, nggak batal. Terus kalau menyentuh kemaluan itu dengan tangan bagian dalam. Nah, sedangkan menyentuh mushaf, baik dia pakai penghalang atau tidak, itu tetap tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas. Alasannya kenapa? Karena sebagai bentuk ta'zim kepada Al-Quran. Dan juga dalam Allah mengatakan dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Itu yang pertama.
Kedua, apa arti mushaf? Apakah mushaf hanya itu yang kita baca? Nah ini. Atau dia punya makna lebih luas mushaf itu? Mushaf itu adalah ismun lima kutiba fihi Al-Quran littilawah au liddirasah. Itu mushaf. Jadi kalau saya tulis di sini surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, saya tulis untuk tilawah. Maka orang yang berhadas tidak boleh nyentuh. Tidak boleh menyentuhnya. Terus bagaimana ayat Quran yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau hadis atau yang lain? Maka ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab itu tujuannya bukan untuk litilawah, tapi untuk lil istidlal atau lil istishhad, sebagai bentuk pendalilan dan bukan untuk tilawah. Lihat di sini dikatakan masul mushaf wa jildihi muttasil bihi wa kadzal munfasil alladzi lam tanqati' nisbatuhu ilaihi. Menyentuh mushaf tidak boleh, dan alhamdulillah saya dalam keadaan wudu. Menyentuh mushafnya ini nggak boleh. Apalagi sampulnya. Sampul. Kemudian terus kalau sampulnya ini lepas. Nah, ada yang begitu ya, sampulnya lepas. Apakah kalau sampulnya lepas terus kita boleh menyentuhnya? Kata ulama, selama ini masih disebut sampul mushaf, tidak boleh disentuh. Kecuali kalau sampul ini yang tadi copot dari mushafnya sudah dipakai sampul untuk buku lain, sehingga nisbahnya bukan lagi sampul Quran tapi sampul buku biasa. Seperti itu baru boleh disentuh. Dan apalagi yang nggak boleh disentuh? Khoritah. Nih, ini juga nggak boleh disentuh ini. Tali ini. Ya, karena ini bagian dari mushaf. Apalagi? Nah, kalau kita habis beli Quran di mana, di toko, terus nanti dimasukin plastik bag. Nah, bagnya itu selama ada Quran di dalamnya, kalau kita berhadas tidak boleh dipegang bagnya. Termasuk apa yang meja kayak begitu ya Ustaz ya, nah, yang buat baca Quran itu, yang begini itu kalau berhadas selama Qurannya ada di situ, berhadas, jangankan megang mushaf, megang mejanya saja itu tidak diperbolehkan. Ya, yang nggak boleh adalah menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Kalau membaca Qurannya boleh. Ya, kalau berhadas kecil, maka ini dikecualikan, berarti apa yang ada di HP, mushaf elektronik itu tidak disebut mushaf. Maka ketika berhadas mau murojaah pakai HP, buka aplikasi Quran, silahkan, tidak masalah, karena ini bukan Quran tapi aplikasi Quran Android. Terus yang keempat, membawa. Kenapa kok membawa juga diharamkan? Karena menyentuh saja itu tidak boleh, apalagi dibawa. Jadi qiyas aula. Meskipun membawanya dengan barang lain. Misal ini Quran saya taruh tas. Di tas saya ada pulpen. Maka ini termasuk membawa mushaf dan barang-barang mata. Maka apa hukumnya? Di sini ulama menjelaskan menjadi 4 keadaan. Kalau saya ketika membawa tas tadi niatnya adalah membawa mushaf yang ada di dalam, maka itu haram.
nggak boleh juga. Yang kedua, kalau saya membawa tas dan niatnya membawa mushaf dan barangnya, membawa mushaf plus barang, jadi niatnya dua, itu juga diharamkan. Fa in qasadal mata' faqat au ma'al mushaf aw lam yahrum, afwan, kebalik. Kalau dia niatnya untuk membawa mushaf saja haram, tapi kalau niatnya membawa mushaf dan barang itu halal. Dan kalau dia niatnya untuk membawa barang saja itu juga halal. Dan kalau dia mutlakan, artinya tidak niat membawa apapun, asal bawa tas begitu saja, itu ulama khilaf. Imam Romli mengatakan boleh, sedangkan Imam Ibnu Hajar mengatakan haram. Membawa mushaf di dalam tas, hukumnya satu, kalau niatnya hanya bawa mushaf yang ada di tas, maka haram. Kalau niatnya bawa mushaf dan barang double berarti, maka boleh, halal. Tiga, kalau niatnya hanya bawa barang saja, apalagi halal, boleh, jaiz. Dan yang terakhir, kalau tidak diniatkan apapun, artinya dia bawa tas gitu aja, nggak niat bawa mushaf dan tidak niat membawa barang apapun, artinya dia spontan gitu saja, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat Imam Romli mengatakan halal, boleh, sedangkan Ibnu Hajar mengatakan haram, tak boleh. Yang lebih mudah yang ini, halal. Kenapa? Karena kebanyakan orang begitu, bawa tas itu aja, ya, nggak mikir sedang bawa apa, ya. Jadi meskipun barangnya kecil, kata ulama, meskipun dia bawa tas isinya Quran dan jarum pentul kecil, tetap itu dianggap membawa barang. Taib. Jadi ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil, yaitu sholat, tawaf, lalu menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tapi kalau membaca Quran boleh, silahkan, tidak masalah. Kemudian poin berikutnya, jadi ini kaidahnya adalah al-umur bimaqasidiha atau innamal a'malu bin niyat. Tergantung niatnya bawa apa. Sekarang poin yang kedua, apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Nah, ini kan hadas ya. Jadi kalau kita tulis orang yang berhadas, hadas kecil, itu yang nggak boleh 4. Orang yang junub, hadas besar, yang nggak boleh adalah 4 yang ini plus 2. Jadi berapa? 6. Orang yang haid dan nifas itu 4 yang tadi plus 2 yang ini plus 4. Jadi berapa? 10. Nah, yang paling banyak yang haid dan nifas nanti. Orang yang junub, apa saja yang nggak boleh baginya? Pertama, apa arti junub? Junub adalah man hasala minhul jima' au kharaja minhul mani.
orang yang keluar mani atau melakukan hubungan jima, maka dia disebut junub. Dan junub itu levelnya lebih rendah dibandingkan haid. Junub man aulaja hasyafatahu au qaddaraha fi farjin au ulija fihi dzalik au kharaja lahu maniyun mujibun lil ghusl. Wal junub ma'khudun minal janabah. Junub diambil dari kata janabah yang artinya secara bahasa adalah al-bu'du, jauh. Nah, kenapa kok disebut jauh? Karena orang junub itu jauh dari zikir. Artinya zikir di sini nggak bisa baca Quran dan nggak bisa ke masjid. Ya, nggak bisa beribadah ke masjid. Karena orang junub selain diharamkan baca Quran, nanti juga diharamkan untuk masuk masjid. Sehingga dia jauh dari zikir kepada Allah, dalam artian tidak bisa membaca Quran. Bukan zikir biasa, kalau zikir biasa boleh-boleh saja. Dan secara syariat apa arti junub? Amrun i'tibari yaqumu bil badan, yaitu amrun i'tibari. Ya, junub itu kan hadas ya. Hadas kan beda dengan najis. Kalau hadas itu sesuatu amrun i'tibari, sesuatu yang dianggap tapi dia tidak kasat mata, ghairu mahsus, enggak kelihatan. Beda sama najis. Najis kelihatan. Dan yang namanya junub itu adanya di badan. Ya, enggak mungkin di HP. Oh, HP-nya junub, enggak ada. Ya, oh bukunya junub, enggak ada buku junub. Junub hanya terjadi pada manusia, badan. Wal ma'na annahu yahrumu ala man qama bihi hadzal amrul i'tibari mulabasatu ahadi sittati asya. Diharamkan bagi orang yang terkena junub untuk melakukan salah satu di antara 6 hal berikut. Yang pertama, sholat sama dengan yang tadi berhadas. Nggak boleh sholat. Yang kedua dia tawaf, nggak boleh. Yang ketiga menyentuh mushaf, dan yang keempat membawa mushaf. Yang kelima adalah al-lubthu fil masjid, al-baqa, yaitu duduk di masjid atau berdiam diri di masjid, wa qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran. Jadi 4 yang tadi sama dengan yang berhadas kecil ditambah 2, yaitu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid atau masuk masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti kalau orang berhadas kecil, dia boleh di masjid duduk kayak begini, dan juga boleh membaca Al-Quran. Ahaduhuma al-lubsu au at-taraddud fil masjid. Lubsu itu kayak gini. Nah, antum ini lagi lubs, duduk tenang di masjid, ini lagi lubs. Taraddud itu muter-muter, muter sana, naik tangga, turun. Yang kayak gitu juga nggak boleh. Orang junub jadi OB masjid nggak boleh, mandi dulu. Dia muter-muter gitu. Dia tidak diam, tapi ya ke sini pojok gitu. Tapi dalam keadaan junub, enggak boleh. Haram. Kemudian syaratnya, orang yang junub tadi enggak boleh masuk masjid. Syaratnya adalah dia harus muslim, baligh, berakal, bukan nabi, dan tidak dalam keadaan uzur. Syarat junub, syarat orang junub nggak boleh masuk. 1. Muslim. 2. Baligh atau mukallaf, biar singkat.
mukallaf itu balik berakal. 3, bukan nabi. Yang keempat, tidak ada uzur. Pertama, orang yang junub tidak boleh masuk masjid atau berdiam diri di masjid. Syaratnya dia harus muslim. Berarti Ustadz, kalau orang kafir junub boleh gak masuk masjid? Boleh. Kok malah boleh? Ah, ini muskilah. Gimana? Kok boleh? Orang Islam junub gak boleh masuk masjid. Orang kafir kok boleh? Alasannya pertama, satu, hadis Nabi mengatakan pernah Nabi itu mengikat 2 orang kafir, ya, 2 orang kafir Quraisy di Masjid Nabawi. Dan orang kafir ini tentu mereka pernah junub. Terus yang kedua, orang kafir kalaupun mandi besar, mandi besarnya tidak sah. Karena diantara syarat sah mandi besar adalah niat. Niatnya orang kafir, niatnya itu harus muslim. Sedangkan orang kafir kalau berniat nggak sah. Jadi untuk orang kafir kalau lubs di fil masjid diperbolehkan. Orang Islam nggak boleh. Kedua, mukallaf, baligh berakal. Artinya kalau ada anak kecil junub, kok bisa? Anak kecil junub, bukannya junub itu tanda baligh ya? Tapi ini ada anak kecil junub. Coba gimana caranya? Anak kecil junub itu gimana contohnya, Ustaz? Gimana, Dek? Gimana coba? Kalau orang gila junub, oke, maklum. Nah, sekarang ada anak kecil, dia junub. Kok bisa? Bukankah junub itu tandanya dia sudah baligh? Tapi ada anak kecil yang junub. Contohnya, misalnya ada laki-laki menikahi wanita yang masih di bawah umur. Menikahi perempuan di usia 10 atau 12 tahun. Kemudian digauli anak kecil tadi, wanita tadi, istrinya yang masih kecil, digauli. Bukankah dia junub? Junub enggak? Junub. Tapi dia masih belum baligh. Maka kalau dia masuk masjid enggak apa-apa. Karena belum mukallaf. Kita enggak bicara itu boleh apa enggak, kita enggak bicara itu. Saya mencontohkan saja, ada kasusnya anak kecil belum baligh tapi sudah junub. Nah, itu contohnya. Kemudian bukan nabi. Ya, kalau nabi berarti diperbolehkan. Ya, karena orang khusus. Dan sekarang sudah tidak ada nabi. Yang kelima, yang keempat itu uzur. Contohnya apa? Misal di luar lagi tsunami. Dia kayak di Aceh dulu katanya ketika tsunami lari ke masjid. Aman. Kenapa? Masjidnya nggak kena tsunami. Gitu. Jadi ketika dalam keadaan darurat, dia lagi junub nih, tapi kalau dia keluar justru berbahaya buat dia, maka dia boleh di dalam masjid. Atau ada santri tidur di masjid, kemudian teman-temannya jahil, terus dikunciin masjidnya, kunciin. Jam 1 malam kebangun, junub. Tidur di masjid malah junub. Junub dia. Mau keluar masjid gak bisa, kekunci. Uzur gak itu? Uzur. Jadi kalau dalam keadaan ma'dzur, ya, maka tidak mengapa untuk di dalam masjid. Yang kedua, yang diharamkan bagi orang junub adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Kalau orang berhadas kecil, boleh baca Quran, tidak masalah. Nah, yang muskilah kalau orang lagi junub. Tapi di sini ada rinciannya.
Membaca Quran, kalau dia niatnya untuk membaca Quran saja, maka haram. Tapi kalau dia membaca ayat Quran, niatnya untuk membaca ayat dan juga untuk berzikir, haram. Tapi kalau dia membaca ayat Al-Quran, tujuannya untuk berzikir saja, boleh. Atau dimutlakan juga boleh. Ini ada orang junub baca Quran. Hukum orang junub baca Quran. Membaca ayat Al-Quran. Dia lebih lengkap. Ayat Quran. Satu, kalau niatnya adalah qiraah, membaca ayat, maka hukumnya jelas tadi, haram. Kedua, kalau niatnya qiraah dan zikir, ada kan ayat Quran yang disebut zikir? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, kita baca apa? Inna lillahi. Itu kan Al-Quran. Nah, jadi kalau ada orang junub terus dia mau baca ayat Quran, diniatkan dua, qiraah dan zikir, ini juga haram, tak boleh. Ketiga, kalau niatnya hanya zikir, zikir doang, dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa lagi itu? Itu Quran ya? Quran ya? Rabbana rahmah innaka antal wahhab. Tapi dia baca, itu kan ayat Quran ya. Nah, kalau dia baca itu tujuannya zikir, bukan baca ayat Quran, zikir. Apa hukumnya? Boleh. Doa itu juga sama zikir. Pak? Baca Al-Quran tapi doa itu sama zikirnya mana? Ya niatnya berarti zikir. Jadi ayat-ayat tadi yang ada dalam Quran yang dipakai untuk berdoa, nah dia membaca itu niatnya untuk baca Quran atau zikir. Kalau diniatkan baca Quran nggak boleh, lagi junub. Kalau diniatkan baca Quran dan zikir sekaligus nggak boleh juga karena ada baca Qurannya. Tapi kalau diniatkan zikir saja baru boleh. Yang keempat, kalau mutlak tidak diniatkan apapun, kayak tadi membawa barang, tidak diniatkan apapun, tidak diniatkan baca Quran atau zikir asal bunyi gitu aja, maka di situ hukumnya juga boleh. Terkait menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas kecil maupun besar, sudah kita katakan tadi, ini yang namanya mushaf adalah segala sesuatu yang ditulis untuk dirosah. Quran, ayat Quran yang ditulis untuk dirosah atau tilawah. Maka tafsir, kitab tafsir As-Sa'di, kitab tafsir Ibnu Katsir, atau kitab tafsir apa lagi yang terkenal, At-Tabari dan lain-lain, itu boleh nggak nyentuh kalau lagi berhadas? Boleh nggak nyentuh kitab tafsir As-Sa'di yang kamu pelajari sama Ustaz Iskandar itu? Lagi berhadas megang kitab tafsir. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Karena kitab tafsir itu tafsirnya lebih banyak daripada ayat Qur'annya. Kecuali satu kitab tafsir, Jalalain.
Karena Jalalain itu kata ulama yang sampai ada yang menghitung hurufnya. Itu hurufnya dengan Quran hampir berimbang. Nah, Masya Allah ya. Dihitung hurufnya mas. Kitab tafsir Jalalain ada ulama yang ngitung hurufnya. Kamu pasti bilang kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan. Itu berfaedah itu. Iya. Tapi kalau tafsir yang lain itu tidak apa-apa. Nah, kalau Quran terjemah bagaimana? Ya, Quran terjemah ya bukan tafsir. Quran terjemah juga tidak diperbolehkan. Ya, karena dia masih disebut Quran, mushaf. Bukan tafsir. Kemudian itu dua tambahan bagi orang yang berhadas besar. Ya. Nah, membaca Quran nggak boleh, tapi kalau membaca hadis boleh, meskipun itu hadis qudsi. Orang junub azan boleh nggak? Ada yang junub misalnya terus azan. Iya. Gimana mau azan tat? Wong masuk masjid kan nggak boleh orang junub. Oh yus gampang. Mic-nya tarik back luar. Atau mic yang nggak pakai tali ada kan dia? Pakai mic yang di luar. Jadi dia azan di luar masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di luar masjid dia azan. Boleh nggak? Boleh. Karena yang nggak boleh baca Quran. Sedangkan baca hadis, baca syair Arab, apalagi meskipun hadis qudsi boleh. Azan dan iqamah juga boleh karena dia bukan disebut Al-Quran. Kemudian perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu diharamkan baginya 10 hal, asyratu asya. Paling banyak. Apa saja yang 10 itu? 4 sama dengan hadas, kemudian 6 sama dengan junub, plus 4 lagi khusus bagi wanita haid. Jadi perempuan haid atau nifas tidak boleh sholat, jelas. Ya, kalau ada wanita haid nekat sholat, sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Dan orang wanita haid tidak diminta untuk mengqadha sholat. Tawaf juga nggak boleh karena tawaf seperti sholat kata Nabi tadi. Menyentuh mushaf juga tidak boleh. Membawa mushaf juga tidak boleh. Berdiam diri di masjid nggak boleh. Membaca Quran juga tidak boleh. Perempuanlah haid membaca Quran tidak boleh. Kalau membaca Qurannya satu, dia membaca kedengaran sama telinganya. Tapi kalau dia membacanya dalam hati, karena mau murojaah misalnya, baca dalam hati, maka itu boleh. Atau membacanya tapi cuman yang gerak mulutnya doang, boleh. Tapi kalau dia membaca kedengaran, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan terdengar sama diri dia sendiri. Boleh. Enggak boleh. Afwan. Tapi bagi santri penghafal Quran, kalau lagi haid gimana Ustaz mau murojaah kayak gitu? Gampang. Pakai madhab Maliki. Madhab Maliki boleh mutlak baca Quran meskipun dalam kondisi haid. Bacalah Quran. Bagi mazhab Maliki mau baca Quran boleh, mau keadaan apapun boleh, mutlak boleh baca Al-Quran. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu ya pakai mazhab Maliki, tidak masalah. Baik, nggak boleh juga puasa. Ya, tapi kalau puasa harus mengqadha.
Kemudian tidak boleh lagi mentalak wanita yang sedang haid. Suami nggak boleh mentalak istrinya kalau lagi haid. Itu namanya talak bid'ah. Talak bid'ah itu mentalak istri lagi haid atau mentalak istri suci tapi sudah digauli. Ustadz, kalau ada suami mentalak istrinya lagi haid kan haram ya? Iya haram. Tapi talaknya jatuh nggak? Jatuh. Jatuh talak satu. Artinya dia berdosa. Suami tadi berdosa. Tapi kalau mentalak istri lagi hamil, boleh nggak? Lagi haid kan nggak boleh. Lagi hamil, malah boleh. Malah boleh. Kenapa? Karena wanita hamil itu masa iddahnya jelas, yaitu sampai melahirkan. Taib, udah azan ya. Mungkin kita nggak bisa lanjut dulu penjelasan inti detailnya. Insyaallah akan kita bahas di pekan depan. Insyaallah pembahasan tentang apa saja yang diharamkan bagi wanita haid. Insyaallah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita jelaskan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.